Jadi kira-kira jam 1 malam ada bunyi trepet gitu nah, bunyi jalan. Bangun saya lihat dia masuk ini. Provinsi Jambi selain dikenal akan kekayaan alamnya, juga dikenal banyak menyimpan jejak peninggalan sejarah, terlebih pada masa Kesultanan. Salah satunya yakni situs Rumah Batu di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Dengan menyeberangi Sungai Batanghari, Anda bisa langsung menuju ke lokasi, tepatnya di RT 2, Kelurahan Lakemang, Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Rumah Batu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jupri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Dalam kesempatan ekspedisi kali ini, beruntung kami disambut langsung oleh cicit atau keturunan dari Pangeran Wirokusumo, yakni Sayyid Aziz. Ia pun dengan senang hati menceritakan bagaimana sosok Pangeran Wirokusumo, seorang pejabat penting di masa Kesultanan Ahmad Nazaruddin pada tahun 1841. Dan satu-satunya peninggalan Pangeran Wirokusumo yang masih dapat ditemui, yakni rumah batu yang dibuat dengan perpaduan budaya Cina dan Eropa. Dan teman-teman, saat ini kita sudah tepatnya berada di depan gerbang rumah dari Pangeran Wirokusumo atau Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jupri yang mempunyai wilayah kekuasaan di Lakemang ini. Dan boleh ceritakan Bang, ini gambarnya seperti apa dari depan? Kita lihat ini ada gapura ini Bang. Ya, ini namanya dulu ini rumah depan. Ini rumah depan. Di gapura ini dulu ini pagar. Pagar besi. Jadi waktu di zaman Belanda, pagar itu diambil karena takut dijadikan senjata untuk laskar pejuang kita dulu kan. Ini dulu 2 tingkat ini. Oh, 2 tingkat. 2 tingkat. Dulu ditunggu oleh anak-anak sekolah, termasuk juga mantan gubernur kita, HBA. Oh, Pak HBA, Hasan Basri Agus Bang ya. Berarti anak-anak santri di sini Bang. Nah, ini Bang gapura. Berarti Bang ini ada tembok ini Bang. Pagar. Oh, pagar. Ini sampai kemana pagar nih Bang? Pagar tuh sampai ke sana dan terus sampai ke sana, ke belakang lagi ke sana. Karena di pemantauan zaman Belanda dulu takut dijadikan untuk senjata, maka kalau saya dengar cerita dari yang informasinya seperti itu, maka pagar itu diambil oleh zaman Belanda dulu karena takut itu dijadikan senjata. Karena dulu kan runcing tajam, kalau memang bisa untuk dijadikan senjata untuk pejuang-pejuang kita kan. Diambil lah. Bang, kita sambil jalan Bang ya. Dari Pangeran Wirokusumo ini sekitar tahun berapa Bang berdirinya mulai ini Bang? 18 berapa? Kurang paham juga. Cuma kalau yang meninggalnya Pangeran Wirokusumo itu 1902 Masehi. 1902 Masehi. Nah, Bang, ini kita berada di bagian apa Bang? Kalau dari bentuknya kita ini kan sudah gapura nih Bang. Nah, ini di bagian apa nih Bang? Ini ya halaman lah jatuhnya ini. Ini kan jatuhnya statusnya kau rumah depan ini. Jadi dulu depan sini jalan nih. Nah, ini jalan langsung tembus sungai. Ini jalan pemukiman warga juga dulu Bang? Iya, dulu semua jalannya di sini. Oh, depan Bang ya? Nah, kalau jalan yang di sekarang ini kan ya kira-kira mulai tahun 70-80-an lah. Dulu di sini. Pakai penjaga gerbangnya Bang dulu Bang? Ada penjaga atau enggak Bang? Oh, ya, jelas. Kalau masalah penjaga kan. Ini kalau dalam bilang kerajaan terdahulu ini gerbang utama Iya, Bang, gerbang utama. Ini baru masuk ke pintu utama rumah. Kita saat ini sudah memasuki di depan halaman utama rumah daripada Pangeran Wirokusumo. Kita akan mencoba lihat ke dalam seperti apa bentuk yang peninggalannya. Berikut juga relief-reliefnya, ukiran-ukirannya. Kita langsung ke dalam aja Bang ya? Iya. Meskipun sudah usang dan beberapa bangunan rapuh dimakan usia, sejumlah ukiran kuno masih dapat kita jumpai dan terlihat jelas di setiap sudut dinding. Ini kalau untuk ukiran, ini di gerbang-gerbang ini rata-rata semua pakai ukir semua.
pakai relief ya, cuman setengah-setengah permanennya seperti inilah reliefnya. Cuma rata-rata atas juga dikasih. Lebih banyak ukiran atau lukisan bang? Campur. Ukiran juga banyak, lukisan juga banyak. Lukisannya ya sejenis kembang-kembang. Ya teman-teman, kita akan melihat salah satu ukiran di dinding ini masih terlihat jelas. Yang ini bang ya? Nah, ini gambar pohon. Kering. Ini maknanya apa tadi bang? Kalau tafsiran saya menyiratkan bahwa kita ini untuk generasi yang akan datang, tolong jagalah hutan. Seperti inilah gersangnya kalau tidak ada hutan. Seperti itu. Karena rata-rata di pinggir ini juga seperti itu juga. Seharusnya kan dia bikin pohon, kan ada sedaunnya. Ini kering. Nah, mungkin secara tidak langsung leluhur kita dulu yang menyiratkan, tolong kamu jaga, kamu rawat, termasuk juga hutan. Berarti berisi pesan untuk generasi selanjutnya. Lukisan itu pasti selalu ada pesan untuk generasi seperti kita ini. Selain dari pohon kering bang, ada juga yang bentuk lain bang. Selain dari seperti kembang. Kembang yang timbul. Itu warna apa dulu bang warnanya bang? Lukisannya seperti ini. Nah. Oh iya, ini dari dulu seperti ini dari bang? Dulu Atau ada dibuat belum ulang? Pernah dari dulu, dari asal inilah. Jadi teman-teman, dari awal dibuatnya rumah ini ukirannya masih bertahan sampai sekarang, luar biasa. Ini kembang bang ya? Itu daun campur-campuran lah. Ini juga ada makna tersendiri bang? Ya bisa jadi ya, ini ada yang kembang. Oh iya, masih ada. Warnanya mana asli nih bang? Masih asli bang. Luar biasa, masih bertahan. Warna lama ini. Ini masih dalam bentuk warna asli dari sejak berdirinya rumah ini bang. Iya. Ya sahabat, ternyata lumayan mampu bertahan berabad. Apa yang diukir dan diwarnai di sini masih bertahan hingga saat ini. Bang, dari keseluruhan ini bang, adakah yang diganti bahannya atau murni masih bahan lama? Masih murni, bahan di asli. Tidak ada diganti. Bang, kita sekarang sudah berada di dalam rumah ya, Bang. Ini mungkin sepertinya di ruang utama, Bang ya? Ini. Atau belum, Bang? Itu seperti apa, Bang? Ini istilahnya ruang tamu lah. Tapi belum juga, soalnya di sini dulu ada reliefan kayu juga dulu sini. Ukiran-ukiran. Mungkin ruang utamanya, kalau untuk ruang utama di atas, tingkat atas. Iya. Di sini kamar, sini kamar, situ kamar. Nah, di sini istilahnya tuh tempat istirahat lah. Nah, di sini kan ada tangga. Itu naik. Jadi ruang utama. Tempat istirahat siapa, Bang? Ini kan kamar. Ini ada pintu dulu. Mungkin diibaratkan istilahnya itu teras lah. Tempat ya kita bersantai ya. Kalau ruang utamanya saya rasa di atas. Oh, di atas. Soalnya dulu ada 4 kamar. Sudah itu ada ruang tamu, ada ruang ya sempat untuk istirahat lah gitu, ruang makan, ruang tamu. Jadi ruang utama saya rasa di atas. Nah, kalau Pangeran Widokusumo sini kamarnya di mana, Bang? Wah, kurang paham saya. Nggak sampai ke situ mengetahui kalau kamar. Tapi bisa jadi juga atas juga, soalnya rata-rata kamar di atas itu sebesar sini besar, yang di depan, yang di sini kecil-kecil kamarnya. Berarti ini 2 lantai, Bang ya? Iya, lantai bawah batu, lantai atas terbuat dari papan. Nah, di sini juga saya rasa sini ruang tamunya, ruang untuk di lantai atas ya? Oh. Kalau menerima tamu di atas ini. Mungkin sini. Oh. Nah, di bawahnya ada berapa kamar, Bang? Di bawah ada 3. 3, 1, yang ini 1, 2, 3 sini. Belakang ya? Bang, ini saya lihat ada tangga. Nah, ini tangganya ngarahnya kemana, Bang? Ini ke atas, ke tengah. Ke depan kan sini. Ini melangsung. Ini ke sini dulu. Nah, naik di sini. Oh, iya. Ini ada seperti ini. Nah, karena situasi dulu mulai anak-anak sekolah mulai nunggu, maka ini ditutup, ini dibuka, tangga itu dipindahkan ke keluar sini dulu.
Oh. Sini pindahkan keluar untuk menjaga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan sempat juga terdengar tentang cerita buaya putih bang di sini. Nah, Itu seperti apa? Itu kan ada kolam gua nih. Oh ada kolam bang ya? Di mana bang kolam? Nah, itu Oh di bawah tempat kita jalan tuh dari itu kolam. Jadi teman-teman di samping rumah ini ada kolam. Itu kolam apa bang? Kalau saya dengar cerita katanya buaya putih itu. Kalau kami bilang sepending. Penting itu apa bang? Dia dulu itu dikasih semat sini. Di perut buaya itu bang? Perut buaya. Uh-huh. Nah dulu kalau keturunan dari keluarga ini itu ada yang meninggal, itu di desa Rantarasau itu dia timbul. Oh buayanya itu bang? Berarti itu Kami bapak situ pasti ada dalam seminggu ini ada kok gitu meninggal. Kalau di sini ada timbul, pasti kami sudah patok pasti ada keluarga kita yang meninggal. berapa buaya bang? Berapa ada? Kalau tidak salah satu udah salah. Itu sepending namanya. Penting itu memang jadi peliharaan pangeran atau? Nah kurang tahu. Tapi Tahu, cuman yang tahunya pernah saya dengar bahwa namanya itu sepending. sepending. Dia sepending. Karena dia pakai di waktu itu dia tuh kalau malam-malam katanya nangis mau minta dilepas dalam mimpi yang ngurus, maka dikasihlah ikat pinggang pending itu tadi, maka dikeluarkan dia. Saat ini aku beri kau nama sepending. Si pending nama buaya putih. Masuk yang sejarahnya buaya putih itu sepending. Dan menurut sejarah tinggalnya di kolam itu dulu bang? Bisa jadi ya pada kolam ini kan dua Sebelah dua kiri kolam. kanan. Ya. Oh kiri kanan kolam kan? Iya. Besar kolam ini bang, apa gimana bang? Panjang saya kira-kira sekitar 6 meter 7 meter, lebar 3 meter. Iya 3 meter. Nah buayanya kira-kira ukurnya hampir segitu atau gimana bang? Sewaktu itu masih dipelihara ya masih remaja lah ya, masih panjang-panjang 2,5 meter kira-kira seperti itu. Berarti itu ceritanya sejak zaman pangeran sudah Nah, ada. kalau sudah saya ada. dengar cerita samping dari orang-orang tua, Sudah ada zaman Nah. zaman pangeran Wirokusumo sudah iya, ada. Bang. namanya si pending. Si pending. Dan mitosnya juga sampai saat ini dia sering timbul bang ya. Saya Sampai sana. sendiri, kalau saya sendiri pernah ngalami, dulu kan kami punya takbut nih, Ya. di Tarik Balu. Di situ dulu, kan air itu saya bilang dulu di sini kan masih bisa takbut kan masih bisa. Nah kami nambatkan tali di sini. Jadi kira-kira jam 1 malam ada bunyi trepek gitu nah, bunyi jalan. Bangun saya lihat dia masuk ini, Putih warnanya. Mut. Atau tidak pula terlalu kenal. tapi gelap. bentuknya nampak bang. Nah, nampak. Terus masuk ke sini dia mutar sini. Mutar, ngadep ke sana, merengkap sebentar, terus itu turun di bawah. Oh ke sungai itu. Kira-kira jam 1 malam. Jam 1 malam. Lebih kurang. Satu. Saya sendiri yang pernah lihat. Abang langsung ngeliat emang. Bentuknya buaya bang. Buaya semua. Kira-kira berapa besarnya berapa meter bang yang abang lihat? Kira-kira panjang lebih kurang 3 meter, lebar. Ya, panjang lebih kurang 3 meter lebih lah. Panjang, lebar. Cuman itu tadi karena gelap nih, takut juga lah yang pasti kan. Nah itu biasa saya tidak berani, saya lihat aja lah dari jauh, saya duduk. Bang, saya penasaran dengan kolam yang tadi abang sebut. Masih bisa kita lihat bang? Kolam? Boleh. Oke, sahabat, kita akan lihat kolam yang tadinya ada ditunggu oleh buaya siapa namanya? Si pending. Si pending. Nah, kita akan lihat di samping rumah nih bang ya. Teman-teman, saat ini kita akan menuju ke salah satu kolam yang dibangun oleh Pangeran Wirokusumo. Kita akan lihat seperti apa kolamnya. Ini bang. Tangga aslinya memang seperti ini. Ini sudah direhab lah. Boleh bang kameramen lihat, dan bentuk dalam kolamnya seperti ini teman-teman. Ada tangga bang ya. Ini tangga aslinya seperti ini lagi. Ini dalamnya berapa meter bang? Lebih kurang 2 meter lah. 2 meter ke dalam. Iya. Karena dia Ya teman-teman, di kolam yang kita lihat ini salah satu mungkin peliharaan dari Pangeran Wirokusumo, buaya putih dengan nama siapa tadi bang? pending. Si pending di sini.
Tapi dia tidak pernah ganggu orang, Bang? Tidak pernah. Pernah, Bang, ya? Belum pernah lah kalau mendengar dia ada pernah ganggu. Paling-paling itu kalau keluarga dari sini ada yang mulai sakit, setelah itu mau nemui ajal, di kampung Lantarasau sana dia timbul Di sana, Bang? iya. Tapi timbul di daerah sini belum pernah, Bang? Itu tadi tandanya itu tadi kalau keluarga Pangeran Wirokusumo ini ada yang sakit, nah dia di depan sana pokoknya di sekitaran sini dia ada timbul. Oh, bisa juga timbul di sini. Bisa timbul Dulu kan di kalau atas. besar kan kita karena belum ada pulau gitu itu kan besar air gitu kan sampai ke sana napak ya kan. Nah orang kan ada buaya timbul itu tanda-tanda. Seperti anak kami sudah pasti ada keluarga yang meninggal. Kalau yang keluarga sini ada yang meninggal atau musibah dia timbul di sini. Nah, pokoknya dia yang keluarganya Pangeran Dimanapun? Wirokusumo dimanapun. Oh, dimanapun. Tidak kalau khususnya untuk Jambi sama Nipa Panjang Lantarasau. Di kota Jambi sama Tanjung Jambung Timur. Nah Lantarasau dengan Nipa Panjang. Itu kode kalau ada keluarga Nah, musibah. kalau ada orang dengar, "Wah, buaya timbul," sudah bisa ditebak. Kalau daerah Lantarasau itu yang timbul ini udah bisa ditebak. Ada keluarga ini pasti ada yang sakit. Oke, teman-teman, itu sekilas dari sisi sejarah dari Kepangeranan Wirokusumo ini. Selain dari peninggalan rumah ini, ada juga cerita tentang buaya putih yang mendiami dulunya di salah satu kolam ini, dan hingga saat ini masih sering menampakkan diri jika dari salah satu keluarga pangeran ini ada berdapat musibah atau meninggal, Bang, ya. Oke, Bang, kita kembali ke depan, Bang, ya. Boleh. Oke, teman-teman, itulah tadi kita sudah berkeliling-keliling di dalam rumah ini sampai ke belakang, kiri dan kanan seputar rumah Pangeran Wirokusumo. Nah, Bang, selaku ahli waris dan keluarga ini, harapan kita terkait peninggalan rumah daripada Pangeran Wirokusumo ini seperti apa harapannya, Bang? Harapan kami ya perhatian dari pemerintah. Biar nanti kami bercerita kepada anak cucu kami dengan fakta, bukan hanya cerita, fakta. Nah dulu buyut kita itu pangeran, otomatis apa buktinya? Nah inilah sejarahnya. Jadi kami menceritakan dengan anak cucu kami itu berdasarkan sejarah, fakta, bukan hanya sebatas cerita dan dongeng. Nah, jadi minta perhatian serius lah dari pemerintah. Kalau memang ada niat dibugar, kami dari pihak keluarga, monggo silakan. Oke, siap mendukung juga, Bang. Siap untuk mendukung. Nah, itu teman-teman, semoga harapan dari keluarga ahli waris Pangeran Wirokusumo ini bisa terpenuhi dan didengar oleh pemerintah, karena ini merupakan aset dan kebanggaan bagi Provinsi Jambi, peninggalan sejarah bagi pahlawan kita terdahulu, Terutama bagi kami yang Kelurahan Ula Kembang. Iya, dan juga penyebaran Islam di wilayah seberang ini, Bang, ya. Iya. Semoga peninggalan rumah ini dapat dipugar sehingga bentuk aslinya dapat kembali dilihat oleh anak cucu dan generasi bangsa kedepannya. Baik, terima kasih, Bang, untuk waktunya untuk berbincang. Sama-sama. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah mengikuti alur cerita dari tentang sejarah rumah Pangeran Wirokusumo ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Dan jika teman-teman mempunyai informasi seputar sejarah, silahkan komentar di bawah ini agar kita saling dapat berbagi informasi. Dan dukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.